Bab 1763. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan. Sekte Xuanyu ini adalah pilihan terbaik. Aku punya beberapa kenangan tentang orang di Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim, dan aku juga belajar tentang asal-usul Sekte Xuanyu. Jauh dari sederhana. Lagi pula, bagaimana bisa sederhana untuk kekuatan yang bisa menjaga monumen reinkarnasi? Kata-kata ini sepertinya diucapkan oleh Wei Ying pada dirinya sendiri. Wei Ying menatap wajah tiga dimensi Chen Ye seperti pisau, dan tiba-tiba, dia membungkuk dan terus mendekati wajah Chen Ye. Tepat ketika jarak antara Hong Lip dan Chen Ye kurang dari 1 cm, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Tuan Istana, sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Itu adalah pelayan di sebelah Wei Ying yang berbicara, Bai Er. Mendengar gerakan itu, Wei Ying segera bangkit, wajahnya merona di balik kerudung. Bahkan keberuntungannya tidak akan hilang. Mata Wei Ying bingung, punggungnya menoleh ke Bai Er, dan dia berkata dengan dingin, "Kapan kamu tiba?" Bai Er jelas tidak menyadari keanehan Wei Ying, dan menjawab, "Tuan Istana, bukankah kamu menyuruhku menunggumu di Sekte Xuanyu?" Bai Er melirik Chen Ye lagi, penuh rasa ingin tahu di hatinya, "Tuan Istana, apakah pria ini penting bagimu? Mengapa kamu membantunya berulang kali?" Wei Ying mendengus dingin, "Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan, Bai Er, apakah kamu mengerti?" Bai Er menjulurkan lidahnya, sepertinya dia melakukan kesalahan. Pada saat ini, Wei Ying mendengar berita dari Xuan Yuezong lagi, melirik Chen Ye, dan meninggalkan garis di pohon raksasa di samping Chen Ye. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan ke satu arah, "Bai Er, ayo pergi, meskipun saya telah mewarisi. Tetapi jika Istana Kekaisaran Dingin Ekstrim tidak dibangun dalam sehari, saya tidak akan dapat kembali ke kejayaannya. Banyak yang harus kita lakukan. Ada juga yang menghancurkan Istana Kaisar Dingin saat itu. Kali ini, aku, Wei Ying, akan mencabut mereka satu persatu. Pergilah." Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Wei Ying dan Bai Er menghilang ke langit, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Beberapa detik kemudian, seorang gadis seksi berbaju merah datang dari gunung. Itu kakak senior Zining. Melihat Chen Ye dalam keadaan koma, Zining sedikit terkejut, datang dengan cepat, dan kemudian menunjuk ke alis Chen Ye. Chen Ye baru membuka matanya saat itu, dan ketika dia melihat Zining, pupil mata Chen Ye membesar, "Kakak perempuan, mengapa saya di sini?" Zining mengerutkan kening, "Saya harus menanyakan ini kepada Anda. Jika saya tidak merasakan bahwa hal-hal yang saya berikan kepada Anda turun gunung, saya tidak akan datang ke sini. Apakah kamu sudah selesai dengan masalah ini?" Chen Ye menggelengkan kepalanya, dia berusaha keras untuk mengingat adegan di Istana Kaisar Wanjian. Tapi dia hanya ingat semuanya sebelum koma, adapun semuanya setelah koma, itu kosong. Dia melirik tubuhnya, dan tidak ada cedera. "Saudara muda, bahkan ada kata-kata di pohon ini," kata Zining terkejut. Chen Ye mengikuti garis pandang Zining, dan matanya juga jatuh ke pohon. "Tidak perlu khawatir tentang krisis Wanjian, yang harus Anda lakukan hanyalah menginjakkan kaki di jalan menuju langit. Dan jalan menuju langit harus dimulai dari Tianqi dari Sekte Xuanyu." Chen Ye tahu bahwa ini harus ditinggalkan oleh orang yang menyelamatkannya. Adapun siapa pihak lain itu, ingatannya benar-benar kabur, sepertinya seorang wanita. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, dan memandang Zining, "Kakak perempuan, apa yang harus saya lakukan dengan situasi saya saat ini? Sudah lama sekali, apakah saya gagal? Konferensi warisan sejati seharusnya sudah berakhir sejak lama, dan Long Xuan seharusnya menjadi murid sejati." Zining memutar matanya ke arah Chen Ye, "Kamu terlalu malu untuk mengatakannya, tetapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Master Sekte sebenarnya mengatakan bahwa ada masalah dengan waktunya, semuanya tertunda, hasil uji coba tidak diumumkan. Dan konferensi warisan yang sebenarnya tidak diadakan. Sepertinya kamu masih punya kesempatan." Yang aneh adalah bahwa beberapa menit yang lalu, kepala mengatakan bahwa konferensi warisan sejati akan diadakan hari ini. "Kamu datang terlalu banyak." Chen Ye sangat terkejut. Di mana di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Bagaimana melihatnya, sepertinya Chang Ye menunda segalanya hanya untuk Chen Ye. Pada saat yang sama, berita kembalinya Chen Ye juga menyebar ke seluruh Sekte Xuanyu. Di loteng tertentu Sekte Xuanyu, wajah Zhao Ping hitam, dan amarahnya membara. Dia berpikir bahwa Chen Ye tidak akan kembali ke Sekte Xuanyu.
Tapi dia tidak menyangka bahwa binatang kecil yang melumpuhkan juniornya Zhao Feng telah kembali. Di depannya, berdiri seorang pria jangkung dan tampan, dan pria itu berkata dengan hormat, "Tuan, tenang, saya tidak berharap Chen Ye kembali saat ini, dan konferensi biografi yang sebenarnya akan segera dimulai." Konferensi warisan sejati adalah upacara di mana murid batiniah dipromosikan menjadi murid sejati dan diterima sebagai murid oleh seorang penatua di sekte atau penatua tertentu. Wajah Zhao Ping muram dan berair, juniornya Zhao Feng hampir seperti orang lumpuh, dan Chen Ye, pelakunya, akan menjadi murid sejati. Bagaimana dia bisa didamaikan? Namun, dia telah menekan master sekte sekali, dan setelah Chen Ye menyelesaikan tugas percobaan yang hampir mustahil, jika dia mencoba menghalangi, dia mungkin akan benar-benar membuat marah master sekte. Selain itu, Istana Kaisar Wanjian datang untuk meminta seseorang pada hari itu. Identitas binatang kecil Chen Ye ini menjadi membingungkan. Dia bahkan menduga bahwa penundaan konferensi warisan sejati adalah karena Chang Ye menjual wajah Istana Kaisar Wanjian. Memikirkan hal ini, Zhao Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menarik pria tampan di depannya kepadanya, dan berkata, "Yaner, apakah kamu ingin membiarkan orang dunia bela diri yang rendah dan rendah ini pergi seperti ini?" Aku tidak berdamai." Zhao Ping ini benar-benar bertingkah seperti bocah manja pada pria tampan ini, nada suaranya yang sok dan raut wajahnya yang gendut membuat orang ingin muntah. Tetapi pria tampan di depannya masih tampak tenang, dia menepuk punggung Zhao Ping dengan ringan, "Tuan, orang ini harus lulus ujian yang sebenarnya dengan risiko yang begitu besar, mungkinkah dia berpartisipasi dalam ujian yang akan datang?" Murid rahasia uji coba. Zhao Ping mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu." Tiba-tiba, matanya menyala dan berkata, "Yaner, maksudmu?" Zhou Yan tersenyum dan berkata, "Terakhir kali, meskipun saya tidak lulus ujian murid rahasia, saya tidak berpartisipasi dengan sia-sia. Saya punya beberapa solusi." Zhao Ping sangat gembira, memeluk Zhou Yan dan berkata, "Bagus sekali, aku tahu kamu punya cara, Yaner." Zhou Yan berkata, merupakan kehormatan bagi seorang murid untuk dapat berbagi kekhawatiran guru. "Baiklah, Guru, Anda juga harus pergi ke konferensi." Zhao Ping melepaskan Zhou Yan dengan sedikit enggan, mengangkat alis ke arahnya dan berkata, "Tuan, tolong beri Anda hadiah yang baik di malam hari." Zhou Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Ping dengan cepat meninggalkan pavilion, dan pada saat Zhao Ping pergi, Zhou Yan tiba-tiba muntah, dia menatap arah keberangkatan Zhao Ping dengan penuh kebencian, "Wanita gemuk sialan, suatu hari aku akan bunuh diri. Kamu." Dia telah mengorbankan banyak, bahkan tubuhnya sendiri, untuk memanjat di sekte Suanyu. Meskipun dia menghormati Zhao Ping di depan Zhao Ping, Zhou Yan tidak ingin membunuh Zhao Ping sepanjang waktu. Dia merenung sejenak dan berkata, "Chen Ye, meskipun aku minta maaf padamu, tetapi untuk membuat wanita gemuk yang sudah mati ini lebih mempercayaiku, aku harus mengorbankanmu." Bab 1764. Senyum gila tiba-tiba muncul di wajah Zhou Yan, semuanya akan menjadi batu loncatannya, dan suatu hari, dia akan menjadi kepala sekte Suanyu. Pada saat ini, sebagian besar tetua sekte Suanyu sudah hadir di aula tempat Chen Ye menerima kues warisan sejati, termasuk Zhao Ping. Pada saat ini, Chen Ye dan Long Xuan sama-sama berdiri di aula, dan keduanya tersenyum satu sama lain, dan Chen Ye juga sedikit terkejut menemukan bahwa ranah Long Xuan juga telah menerobos, dan sekarang sudah larut malam. Panggung Hedao. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang telah mendapatkan. "Saudara Ye, jika saya tidak mendengar kakak senior Zining mengatakan Anda baik-baik saja, saya akan sangat khawatir, Anda telah jatuh ke tempat percobaan itu," kata Long Xuan. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chang Ye menatap Chen Ye dalam-dalam di bawah panggung, lalu menyapu aula dan berkata, "Waktu yang baik telah tiba, konferensi warisan sejati, mulai." Saat suaranya jatuh, di belakang Chang Ye, sebuah mural tiba-tiba bersinar terang. Punggung yang menjulang tinggi, tak tertandingi, seperti sosok tak terkalahkan antara langit dan bumi, diperbesar di mata semua orang. Chen Ye menatap ke belakang, dan hatinya terkejut. Momentum punggung ini sangat menakutkan. Itu membuat orang merasa kagum. Chang Ye berbalik, menghadap ke belakang yang agung, dan berkata dengan nada yang sangat khusyuk dan hormat, "Long Xuan, Chen Ye, murid batin sekte Suanyu, sembah leluhur." Mengatakan itu, dia benar-benar berlutut di depan belakang. Ini adalah bagian belakang Patriark Sekte Suanyu. Melihat ini, Chen Ye dan Long Xuan segera membungkuk ke belakang,
Chen Ye sekarang memiliki rasa memiliki Sekte Xuanyu, dan itu benar untuk menganggapnya sebagai rumahnya sendiri dan memberi penghormatan kepada pendiri sekolah Kai. Chang Ye berbicara lagi, Chang Ye, kepala generasi ke-320 dari Sekte Xuanyu, adalah leluhur dari Cheng Bing, murid Sekte saya Long Xuan dan Chen Ye, dengan bakat yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Sekarang, saya akan menjadi murid sejati dari Sekte Xuanyu saya. Saya akan diajar oleh para tetua di pintu dan para tetua. Semoga para leluhur melindungi saya. Mengikuti kata-kata Chang Ye, sosok belakang menoleh sedikit dan melirik Chen Ye dan Long Xuan. Baik Long Xuan dan Chen Ye merasakan jantung berdebar yang tak bisa dijelaskan. Chang Ye mengangkat kepalanya dan menatap bagian belakang Patriark Sekte Xuanyu. Melihat sosok itu sedikit mengangguk, dia menghela nafas lega, berdiri dan berkata dengan keras, Long Xuan, Chen Ye, secara resmi menjadi biografi sejati Sekte Xuanyu saya. Murid. Saat kata-kata Chang Ye jatuh, bagian belakang tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap biru, berputar di sekitar Chen Ye dan Long Xuan. Segera, Chen Ye dan Long Xuan merasa segar, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih di lautan kesadaran. Sesaat, asap biru kembali ke mural lagi. Chen Ye sedikit terkejut, tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya, dia tidak bisa merasakan apapun. Mungkin Dewa Roh penentang binatang buas di kuburan reinkarnasi juga terguncang oleh gerakan ini dan merasakan sesuatu, dan berkata kepada Chen Ye, jangan mencarinya, dengan kultivasi Anda, tentu saja Anda tidak akan menemukan apapun. Anda beruntung, Patriark Sekte Xuanyu ini seharusnya sudah naik. Baru saja, dia memberi Anda dan Long Xuan berkah dari Dao Besar. Berkat ini akan memberi penerima jejak berkah Dao Besar, meskipun kedengarannya seperti beberapa sangat halus. Tetapi kadang-kadang, itu dapat memainkan efek ajaib, dan jejak napasnya juga tertinggal di lautan kesadaran Anda, yang baik untuk pengembangan indera spiritual Anda, atau perlindungan indera spiritual. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Chang Ye juga berbalik saat ini, tersenyum pada Chen Ye dan Long Xuan, dan berkata, bangun juga. Chen Ye dan Long Xuan berkata serempak, ya. Setelah keduanya bangun, Chang Ye berkata kepada para tetua yang hadir, Chen Ye dan Long Xuan telah menjadi murid sejati saya dari Sekte Xuanyu. Apakah Anda memiliki keberatan? Saat dia mengatakan itu, tatapannya berhenti sedikit pada Zhao Ping. Dia melihat Zhao Ping duduk di sana tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi dia tidak bermaksud berbicara. Dia tahu bahwa Chang Ye mengajukan pertanyaan setelah leluhur diberitahu, yang berarti tidak ada yang bisa membantahnya. Chang Ye melihat sekeliling bidang penglihatan dan melihat bahwa tidak ada yang mengatakan apa-apa, jadi dia melanjutkan, oke, kalau begitu, Long Xuan, datang ke sisiku. Long Xuan berjalan ke sisi Chang Ye berkata, apakah ada penatua yang menyukai Long Xuan? Pada saat ini, Rao Si Long Xuan memiliki pikiran yang luar biasa dan memandang para tetua yang hadir dengan sedikit gentar. Begitu Chang Ye selesai berbicara, seorang penatua dengan wajah kekanak-kanakan tersenyum dan berkata, saya bersedia menerima anak ini untuk masuk. Dia berdiri, tubuhnya samar-samar mengungkapkan sajak yang indah, basis kultivasinya menakutkan, dan dia adalah seorang penatua dari alam bukaan bintang. Murid sejati juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara umum, para tetua dari alam Singkiao hanya akan menerima murid dengan bakat yang sangat berkualitas, dan murid sejati yang sedikit lebih rendah hanya dapat diterima oleh para tetua dari setengah langkah Singkiao. Lebih buruk lagi. Melihat ini, Long Xuan tampak bahagia. Tetapi tepat ketika penatua hendak berjalan ke aula, dua suara tiba-tiba terdengar. Saudara Qin, tunggu sebentar. Seorang pria parubaya berambut hitam dengan mata biru juga berdiri. Saya, Zhuge Yang, juga ingin mengajar anak ini. Old Qin, tunggu, anak ini lebih cocok untukku. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang agung dengan ketinggian hampir 2,5 meter. Dia memiliki sepasang mata emas. Yang lebih aneh lagi adalah aura di tubuhnya mirip dengan Long Xuan. Penatua ini sepertinya memiliki jejak darah naga. Penatua Qin tertegun dan berkata, saudara muda Zhuge, Lao Jiao, apakah Anda juga menyukai anak ini? Lao Jiao boleh saja mengatakan, bagaimanapun juga, darahnya mirip, bagaimana Zhuge yang bisa tertarik pada Long Xuan. Namun, penatua Qin tidak duduk. Dia tidak berniat untuk melepaskan Long Xuan. Dia merasakan bahwa nafas Long Xuan juga memiliki sedikit ketertarikan dengannya. Agaknya, itu juga sangat cocok untuk mewarisi Taoismenya. Mereka bertiga semua memandang Long Xuan tanpa niat untuk mundur. Dan ketiganya adalah tetua dari alam bukaan bintang.
Bakat Long Xuan sebenarnya telah menarik 3 tetua dari Star Aperture Realm untuk memperjuangkannya. Melihat ini, Penatua Jiao melipat tangannya dan berkata dengan dingin, "Saya tidak mengatakan Anda, saya adalah garis keturunan terdekat dengan anak ini, untuk apa Anda melawan saya?" Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Long Xuan Dao, "Nak, apakah kamu tahu bagaimana memilih?" Long Xuan menatapnya dengan linglung. Tepat saat dia akan menjawab, Chang Ye meletakkan tangan di bahunya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia menunggu terlebih dahulu. Penatua Zhuge berkata, "Saudara senior Jiao, memiliki garis keturunan yang sama tidak berarti bahwa dia cocok untuk mengajar, dan, dari mata biru kering saya, terlepas dari garis keturunan, bakat Long Xuan sendiri, dan Qi Yin dan yang sangat harmonis, yang sangat cocok untuk mengamalkan Taoisme saya." Penatua Qin berkata sambil tersenyum, "Saudara muda Zhuge, dengan cara ini, Long Xuan seharusnya lebih cocok untuk Taoisme saya. Selain keharmonisan Yin dan Yang, energi naga dalam darah juga sangat berguna untuk Taoisme saya. Itulah yang benar-benar cocok untuknya." Chang Ye berkata, "Long Xuan, penatua mana yang ingin kamu ikuti? Katakan saja apa yang kamu pikirkan, jangan khawatir."